Di sebuah desa kecil di Kabupaten Pati, hiduplah seorang pria bernama Pak Sarman. Ia adalah seorang pemilik kebun pisang yang sangat luas dan subur. Kebunnya adalah yang terbesar di desa itu. Bahkan hasil panennya selalu berlimpah setiap musim. Pisangnya dikenal manis dan berkualitas tinggi, membuat banyak tengkulak dari kota berdatangan untuk membelinya. Tak heran, Pak Sarman menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun, meskipun kaya raya, Pak Sarman memiliki sifat yang jauh dari baik. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kikir dan tidak peduli pada orang lain. Meskipun para tetangganya banyak yang hidup dalam kesusahan, Pak Sarman tak pernah tergerak hatinya untuk membantu. Bahkan sekadar berbagi hasil panennya kepada orang-orang miskin pun ia enggan. Bagi Pak Sarman, pisang-pisang di kebunnya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia merasa tak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya tanpa membayar. Bahkan jika orang itu kelaparan sekalipun. Kalau mau makan, ya beli. Jangan berharap dapat pisangku secara gratis. Katanya dengan lantang setiap kali ada orang yang mencoba meminta belas kasihan darinya. Sikap kikirnya bukan hanya berlaku pada orang asing, tetapi juga kepada tetangganya sendiri. Pernah suatu kali, seorang ibu yang anaknya sakit datang ke rumah Pak Sarman. Ia memohon belas kasihan agar diberikan beberapa sisir pisang sebagai makanan bagi anaknya yang lemah karena sakit. Namun, bukannya iba, Pak Sarman malah mengusir ibu itu dengan kasar. "Jangan ganggu aku dengan cerita kesusahanmu. Aku juga kerja keras untuk mendapatkan ini semua," bentaknya sambil menutup pintu rumahnya dengan keras. Sikap buruk Pak Sarman membuat banyak warga desa membicarakannya di belakang. Namun, tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Selain karena ia orang kaya, ia juga dikenal sebagai orang yang mudah marah dan pendendam. Meskipun begitu, bagi Pak Sarman sendiri, hidupnya terasa baik-baik saja. Kebunnya terus menghasilkan panen yang melimpah, keuangannya selalu stabil, dan ia merasa tak perlu bergantung pada siapapun. Hingga suatu hari, datanglah seorang anak yatim bernama Jono, yang kelaparan dan kelelahan, ke kebun pisangnya. Tanpa mengetahui bahwa peristiwa ini akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Di siang yang terik, di tengah desa yang sunyi, seorang anak laki-laki berjalan dengan langkah gontai. Jono, bocah berusia 10 tahun itu, sudah 2 hari ini tidak makan dengan layak. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya tampak letih. Sejak kecil, Jono hidup sebatang kara. Ayahnya meninggal karena sakit keras, sementara ibunya pergi merantau dan tak pernah kembali. Ia kini tinggal bersama neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jono tidak punya pilihan lain selain bekerja serabutan untuk bisa makan sehari-hari. Kadang ia membantu warga desa mencangkul di ladang. Kadang ia menjadi buruh angkut di pasar. Tapi hari itu, keberuntungan tidak berpihak padanya. Seharian ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain mencari pekerjaan. Tetapi tak satu pun yang memberinya upah atau makanan. Lapar semakin menghantui perutnya. Perjalanan kakinya yang lemah membawanya ke pinggiran desa, tepat di depan kebun pisang milik Pak Sarman. Dari luar pagar kayu yang tinggi, Jono bisa melihat betapa rimbunnya kebun itu. Pohon-pohon pisang berjajar rapi dengan buah-buah besar yang menggantung siap dipanen. Aroma manis dari pisang matang menyeruak, membuat air liurnya menetes. Ia menelan ludah, perutnya semakin perih. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada orang di kebun itu. Biasanya, Pak Sarman selalu mengawasi kebunnya dengan ketat. Tapi hari itu tampaknya kebun sedang sepi. Dengan ragu, Jono mendekatkan tubuhnya ke pagar kayu dan mencoba mengintip ke dalam. "Kalau aku mengambil satu saja, tidak ada yang tahu," gumamnya dalam hati. Rasa lapar telah mengalahkan ketakutannya. Dengan cepat, ia memanjat pagar dan melompat masuk. Tangannya meraih salah satu batang pisang yang sudah matang, lalu dengan gemetar ia memetiknya. Tanpa pikir panjang, ia segera mengupas kulit pisang itu dan melahapnya dengan lahap. Namun, baru saja ia hendak mengambil pisang kedua, suara menggelegar membelah udara. "Hei! Apa yang kau lakukan?" Jono membeku. Dari balik semak-semak, muncul sosok Pak Sarman, dengan wajah merah padam dan mata melotot penuh amarah.
Seketika jantung Jono berdegup kencang. Tangannya yang masih memegang pisang langsung gemetar. Ia mencoba berlari, tapi sebelum sempat bergerak, tangan Pak Sarman sudah mencengkeram kerah bajunya dengan kasar. "Berani-beraninya kau mencuri pisangku, bocah kurang ajar," bentaknya. Jono meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi genggaman Pak Sarman terlalu kuat. Dengan kasar, pria itu menariknya ke tengah kebun, mendekatkan wajahnya yang penuh amarah ke wajah Jono yang ketakutan. "Dasar pencuri kecil. Kau pikir aku tidak tahu kalau anak sepertimu hanya pura-pura miskin untuk mencuri dari orang lain?" Suara Pak Sarman terdengar tajam, penuh kebencian. "Tolong, Pak, saya hanya lapar. Saya tidak akan mengambil lagi." Suara Jono bergetar. Air matanya mulai mengalir. Namun, bukannya merasa iba, Pak Sarman justru semakin marah. Dengan kasar, ia mendorong tubuh kecil Jono hingga jatuh ke tanah. "Jangan cari alasan. Kau mencuri, dan pencuri harus dihukum," teriaknya. Pak Sarman menyeret Jono keluar dari kebun dan membawanya ke jalan desa. Warga yang melihat kejadian itu mulai berkumpul. Mereka melihat Jono menangis. Wajahnya penuh debu. Sementara Pak Sarman terus mencaci makinya di depan banyak orang. "Semua dengar. Anak ini pencuri. Jangan ada yang membelanya. Kalau dibiarkan, nanti dia akan jadi penjahat besar." Suara Pak Sarman menggema di tengah kerumunan. Jono hanya bisa menunduk, menangis, menahan rasa malu yang luar biasa. Warga desa mulai bergumam. Beberapa di antara mereka tampak kasihan, tetapi mereka tak berani menentang Pak Sarman. Seorang ibu tua mencoba mendekat, berusaha membela Jono. "Pak Sarman, dia hanya anak kecil yang lapar. Kasihanilah dia. Mungkin dia tidak punya pilihan lain." Namun, Pak Sarman tetap keras kepala. "Tidak. Sekali pencuri tetap pencuri. Kalau sekarang dibiarkan, nanti dia akan terbiasa mencuri dari orang lain." Jono merasa dunia begitu tidak adil. Ia tidak bermaksud mencuri untuk berbuat jahat. Ia hanya ingin bertahan hidup. Tetapi di mata Pak Sarman, ia adalah seorang pencuri yang pantas dihukum. Tanpa seorang pun membelanya, Jono akhirnya pergi dengan langkah berat, menahan isak tangisnya. Perutnya yang tadinya lapar kini terasa sakit, bukan hanya karena kurang makan, tetapi juga karena hinaan yang diterimanya. Ia menatap ke langit, berharap ada keadilan yang akan datang untuknya. Dan tanpa disadari oleh Pak Sarman, langit mulai mendung, angin berhembus kencang, seolah menjadi pertanda bahwa balasan atas kezaliman itu akan segera datang. Langit yang semula cerah mendadak diselimuti awan hitam pekat. Angin mulai berhembus kencang, menggugurkan dedaunan kering di sepanjang jalan desa. Warga yang tadi menyaksikan Jono dihina dan diusir oleh Pak Sarman mulai berpencar, kembali ke rumah masing-masing. Namun, di hati mereka tersimpan perasaan yang sama, ketidakadilan yang baru saja terjadi. Sementara itu, Pak Sarman berjalan pulang dengan dada membusung, merasa puas telah memberi pelajaran kepada bocah yang dianggapnya pencuri. Baginya, apa yang dilakukan adalah tindakan yang benar. Ia tidak peduli jika Jono kelaparan, karena menurutnya, setiap orang harus bekerja keras untuk bisa makan. Sesampainya di rumah, Pak Sarman duduk di kursinya yang besar, tersenyum sambil membayangkan panen pisangnya yang akan segera tiba. "Besok tengkulak dari kota akan datang. Aku akan mendapat untung besar," pikirnya. Namun, belum sempat ia menikmati perasaan puas itu, angin bertiup semakin kencang, disusul suara gemuruh dari langit. Dari kejauhan, terdengar teriakan warga. "Badai! Angin ribut datang!" Pak Sarman terkejut. Ia bergegas ke jendela dan melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Angin puting beliung mendekat dengan cepat dari arah timur desa, langsung menuju kebunnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah, berharap bisa menyelamatkan hasil panennya. Namun, langkahnya terhenti di depan kebun ketika melihat pohon-pohon pisangnya satu persatu tumbang dihantam angin. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya panik. Batang-batang pisang yang kuat tercerabut dari tanah, buah-buah yang hampir matang jatuh berserakan, hancur sebelum sempat dipanen. Daun-daun pisang beterbangan,
membentuk pusaran di udara sebelum akhirnya terseret angin ke kejauhan. Pak Sarman berlari ke dalam kebunnya, mencoba menegakkan beberapa pohon yang masih berdiri, tapi itu sia-sia. Dalam hitungan menit, kebun yang selama ini menjadi sumber kekayaannya hancur lebur di depan matanya. Hujan mulai turun deras, membasahi tanah yang kini dipenuhi batang-batang pisang yang patah. Pak Sarman jatuh terduduk di tengah kebunnya yang luluh lantak. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Warga desa mulai berdatangan, menyaksikan kehancuran kebun pisang yang selama ini menjadi kebanggaan Pak Sarman. Beberapa orang hanya bisa menggelengkan kepala, sementara yang lain berbisik satu sama lain. Ini mungkin hukuman atas perbuatannya kepada Jono, ujar seorang warga dengan suara pelan. Pak Sarman mendengar ucapan itu, tetapi hatinya masih dipenuhi penolakan. Tidak, ini hanya musibah biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan bocah itu, katanya keras, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Setelah badai berlalu, datanglah serangan hama yang tidak biasa. Ulat-ulat dan belalang menyerbu sisa tanaman pisang yang masih tersisa, menghabiskan daun dan batang yang sebelumnya selamat dari badai. Dalam waktu singkat, tak ada satupun pohon pisang yang bisa diselamatkan. Pak Sarman kini benar-benar kehilangan segalanya. Panen yang diharapkannya lenyap dalam semalam. Tengkulak yang seharusnya datang untuk membeli pisang justru membatalkan pesanan. Tidak ada yang tersisa dari kebun yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Pak Sarman akhirnya sadar bahwa ini bukan sekadar musibah biasa. Kejadian ini terlalu cepat, terlalu dahsyat, seolah menjadi peringatan dari Tuhan atas kezaliman yang telah ia lakukan. Tapi kesadaran itu datang terlambat. Kekayaannya hancur. Warga desa menjauhinya, dan di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa bersalah yang menyakitkan. Ia teringat wajah Jono, bocah kecil yang hanya ingin mengganjal perutnya yang kosong, tetapi malah dihina dan dipermalukan. Kini, di tengah kebun yang telah hancur, di bawah hujan yang masih menyisakan rintik-rintik, Pak Sarman terduduk, menatap langit dengan tatapan kosong. Ya Tuhan, apakah ini hukuman untukku? Bisiknya lemah. Tetapi jawaban tidak datang dari langit, karena kehidupan telah menyiapkan penderitaan lain yang lebih berat untuknya. Sejak badai itu menghancurkan kebunnya, hidup Pak Sarman berubah drastis. Dahulu, ia adalah orang paling kaya di desa, tetapi kini ia tak lebih dari seorang pria tua yang kehilangan segalanya. Hari demi hari, kesialan terus menghantuinya. Tengkulak yang dulu berebut membeli pisangnya kini tak lagi tertarik. Mereka mendengar kabar bahwa kebunnya hancur, sehingga tak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Beberapa bahkan berkata, itu balasan yang pantas untuk orang yang sombong dan tidak punya belas kasihan. Namun, kesialannya tidak berhenti di situ. Tabungan yang dimilikinya perlahan habis karena ia harus membeli makanan dan membayar hutang-hutangnya yang menumpuk. Ia mencoba bertani lagi, tetapi tanahnya tidak lagi subur seperti dulu. Hama masih terus menyerang, membuatnya semakin putus asa. Pak Sarman jatuh sakit. Tubuhnya melemah, wajahnya semakin pucat, dan ia sering batuk-batuk. Tetapi tak ada yang peduli. Dahulu, ketika ia berkuasa dan kaya, ia tidak pernah menolong orang lain. Kini, saat ia membutuhkan bantuan, tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Suatu malam, di tengah tubuhnya yang semakin lemah, Pak Sarman teringat Jono. Ia mulai menyadari bahwa semua bencana yang menimpanya berawal dari perlakuannya terhadap bocah yatim itu. Dengan sisa tenaganya, ia berusaha mencari Jono untuk meminta maaf. Namun, ketika ia bertanya kepada warga desa, seseorang berkata, Jono sudah pergi. Ia merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Pak Sarman terduduk lemas. Harapannya untuk menebus kesalahan telah sirna. Ia kini benar-benar sendirian, hidup dalam penyesalan yang mendalam. Di malam yang sunyi, dalam kondisi tubuh yang semakin lemah, ia menatap langit dan berbisik lirih. Tuhan, aku telah berbuat zalim. Ampunilah aku. Namun, tak ada jawaban, selain angin malam yang berhembus dingin, membawa kesunyian dan penyesalan yang tak bisa diperbaiki.
Hari demi hari berlalu, dan Pak Sarman semakin terpuruk. Tubuhnya yang dulu kuat kini kurus dan ringkih. Orang yang dulu berlimpah harta, kini hidup dalam kesulitan. Tak ada lagi yang peduli padanya. Warga desa yang dulu sering datang membeli pisangnya, kini hanya melewatinya tanpa menoleh. Ia benar-benar sendirian. Rumahnya yang dulu megah kini mulai rusak. Atapnya bocor, dindingnya berjamur, dan pekarangan rumahnya yang dulu penuh dengan tanaman hijau kini gersang tak terurus. Tak ada lagi suara riuh para pekerja di kebunnya. Tak ada lagi suara tawa kepuasan karena mendapat untung besar. Malam itu, Pak Sarman terbaring lemah di tikar usang di rumahnya yang sepi. Perutnya perih karena sudah 2 hari ia tidak makan. Tangannya gemetar. Matanya menerawang ke langit-langit rumah yang mulai retak. Dalam kesunyian, pikirannya terus dihantui oleh masa lalu. Bayangan wajah Jono muncul dalam benaknya. Wajah bocah kecil yang dulu memohon belas kasihan, tetapi justru dihina dan dipermalukan olehnya. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. "Jono, maafkan aku," bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar, tapi permintaan maafnya hanya menggema dalam kesunyian. Jono telah pergi, dan tak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Tubuhnya semakin dingin. Nafasnya melemah, dan dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia menyadari sesuatu. Harta yang ia banggakan dulu ternyata tak berarti apa-apa. Dalam sunyi, tanpa ada yang menemani, Pak Sarman menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, warga desa menemukannya telah meninggal di rumahnya yang kosong. Tak ada sanak saudara yang datang. Tak ada tangisan kehilangan. Hanya ada keheningan. Seorang tetua desa menghela napas panjang. Hidupnya penuh keserakahan, dan akhirnya ia mati dalam kesepian. Dan begitulah, Pak Sarman pergi, meninggalkan dunia tanpa seorang pun yang mengenangnya dengan kebaikan. Dari kisah Pak Sarman, kita belajar bahwa harta dan kesuksesan tidak ada artinya jika hati dipenuhi kesombongan dan kezaliman. Ia menolak untuk berbelas kasihan kepada seorang anak yatim yang kelaparan, dan pada akhirnya, ia kehilangan segalanya, bukan hanya hartanya, tetapi juga harga dirinya, kesehatannya, dan bahkan nyawanya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, jika kita menanam kesombongan dan kezaliman, maka kita akan menuai kehancuran. Sahabat Studio Cerita, jangan pernah meremehkan kekuatan doa orang yang teraniaya, apalagi seorang anak yatim. Karena keadilan Tuhan pasti akan datang, cepat atau lambat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari hidup dengan hati yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.